siswa-siswi tersebut. Kemudian yang kedua, kita sebagai OSIS harus menjadi contoh. Jika sudah bel berbunyi, maka kita sebagai anggota OSIS harus lebih dulu tiba di sana. Kemudian yang ketiga yaitu membuat jadwal semacam keamanan misalnya agar siswa tersebut bisa diawasi oleh anggota OSIS. Tetapi di sini saya tanda kutipi jika anggota OSIS tersebut juga harus lebih dulu mendisiplinkan dirinya sebelum menjadi contoh bagi teman-teman yang lain. Sekian, terima kasih. Untuk paslon nomor urut 2. Pertanyaannya, salah satu kegiatan rutin yang dilakukan di Mansura yaitu apel pagi. Tujuan dari kegiatan ini salah satunya yaitu untuk meningkatkan kedisiplinan siswa. Namun pada kenyataannya masih banyak siswa yang tidak disiplin dalam melaksanakan kegiatan ini. Contohnya, pada saat pelaksanaan apel pagi, siswa masih menunggu dipanggil terlebih dahulu oleh guru baru akan menuju ke lapangan. Padahal cerminan siswa yang disiplin begitu waktu apel pagi tiba, semestinya dengan kesadaran diri langsung bergegas menuju lapangan tanpa diperintahkan lagi. Nah, sebagai poin penggerak, bagaimana OSIS mengambil andil dalam mengatasi masalah tersebut agar kesadaran diri rekan sesama pelajar terhadap apel pagi dapat tertanam, sehingga tanpa dipanggil dapat langsung bergegas ke lapangan. Terima kasih atas pertanyaannya. Menurut pendapat kami akan mendiskusikan terlebih dahulu kepada perangkat di setiap kelas untuk memilih salah satu yang akan membimbing setiap kelas untuk secepatnya melaksanakan apel pagi. Sekian dan terima kasih. Pertanyaan ketiga untuk paslon nomor urut 1. Literasi adalah salah satu hal yang terpenting dalam pendidikan, sedangkan secara umum literasi masih terlalu rendah. Bagaimana upaya Anda untuk meningkatkan budaya literasi, khususnya di pengurus OSIS ke depannya dan secara umum di madrasah? Untuk meningkatkan literasi ke depannya, yaitu meningkatkan minat baca pada diri mereka sendiri, baik itu membaca melalui internet maupun membaca buku-buku yang ada di perpustakaan, karena banyak sekali buku-buku yang terkoleksi di perpustakaan dan hanya tinggal debu-debu yang memenuhinya karena jarangnya terbuka dan dibaca oleh siswa-siswi yang ada di Madrasah Aliyah Negeri Sidere Rapang. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya untuk paslon nomor urut 2. Literasi adalah salah satu hal yang terpenting dalam pendidikan, sedangkan secara umum literasi masih terlalu rendah. Bagaimana upaya Anda untuk meningkatkan budaya literasi, khususnya di pengurus OSIS ke depannya dan secara umum di madrasah? Kami akan membuat poster-poster atau kata-kata yang berada di sekitar madrasah agar siswa madrasah dapat membaca dan menerapkan poster tersebut. Sekian, terima kasih. Kemudian untuk sisanya saya serahkan kepada moderator untuk kepada Bapak Dewan Guru, apakah masih ada pertanyaan untuk kedua pasangan paslon? Oke, kepada beliau kami persilakan.
Ya, baiklah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, pertama-tama saya sampaikan kepada anak semua yang dihormati Bapak dan Bapak Halim ya. Ya, mungkin ini adalah pengalaman ya, pengalaman awal dan sekalian menjadi orang yang khusus dan kenapa sekalian? Ya, organisasi itu sangat penting. Tidak mungkin orang jadi bupati kalau tidak bisa menjaga ada organisasi. Menurutku juga begitu, tidak mungkin orang bisa jadi gubernur tidak bisa berorganisasi. Bahkan presiden juga tidak bisa jadi presiden tanpa melalui organisasi. Ya, organisasinya itu apa? Ya, itu adalah partai. Partai itu adalah organisasi. Ya. Sekolah juga itu menjadi pimpinan sekolah juga tidak bisa. Sekolah juga itu adalah organisasi. Ya. Mudah-mudahan sekalian adalah pengalaman yang sekolah tidak ada yang tahu. Ya. Mungkin kenapa ada yang bisa jadi presiden bahkan menjadi pejabat presiden. Amin. Amin. Ya. Benar sekali. Ya, untuk kedua paslon ya di madrasah ini sekalian itu ada wacana yang namanya madrasah digital. Ya, apa namanya madrasah digital. Orang internasional semuanya akan menggunakan nanti namanya digital. Bukan kita mencoba untuk tinggalkan yang sifatnya manual ya, yang mungkin rumit. Kalau di sekolah lain dan sekali mungkin di sekolah dinas itu namanya sekolah penggerak ya. Kalau di madrasah kita itu namanya madrasah digital. Pertanyaan saya untuk kedua paslon ini sekalian, ya, apa program Anda atau apa Anda yang Anda melakukan untuk menyambut yang namanya madrasah digital ini? Ya, artinya apa program yang bisa Anda lakukan tawarkan kalau Anda menjadi kandidat nanti ini terpilih, ya program apa untuk mendukung program digital di madrasah ini? Apa program Anda? Ya, bisa dipahami? Maksudnya program apa yang harus ditawarkan untuk mendukung program digital di madrasah ini? Ini kan kita sudah mulai pakai HP di sekolah, tidak ada yang pakai HP lain. Ya, makanya ini apa programnya untuk mendukung itu? Ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Dipersilakan untuk paslon nomor urut 1 menjawab pertanyaan. Program yang akan kami lakukan adalah melakukan suatu kegiatan. Salah satu contohnya adalah multimedia. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan penjelasan kepada siswa agar jika nantinya madrasah kita sudah agar nantinya kan salah satu contohnya adalah HP yang sudah diterapkan di lingkungan madrasah. Kita harus menekankan kepada siswa bahwa tidak semua hal-hal yang perlu dilakukan di HP bisa juga perlu dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya di rumah, bisa juga dilakukan di lingkungan madrasah. Dalam artian kita akan menjelaskan kepada siswa bahwa ada beberapa penekanan atau pembatasan jika hal tersebut dilakukan. Kesimpulannya adalah kita melakukan sebuah forum atau kegiatan yang menjelaskan dan memberikan pengajaran kepada siswa bagaimana cara menggunakan digital tersebut. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Dipersilakan untuk paslon nomor urut 2 menjawab pertanyaan dari Dewan Guru. Baik, itulah tadi jawaban daripada paslon nomor urut 1. Apakah saya persilakan kembali ke para dewan guru untuk siapa tahu masih ada mau ditanyakan, Pak? Nah, yang kedua itu jawab. Oke, saya persilakan kepada paslon nomor urut 2 untuk menjawab daripada pertanyaan dari perwakilan dewan guru. Saya persilakan.
kami akan memberikan arahan kepada siswa-siswa madrasah untuk memanfaatkan kesempatan yang diberikan kepada pihak madrasah kepada siswa untuk memanfaatkan HP dengan sebaik-baiknya dengan melakukan batasan-batasan tertentu. Terima kasih. Baik, setelah tadi jawaban atau tanggapan daripada pertanyaan dari Bapak perwakilan Dewan Guru, dan saya kembalikan kepada Bapak. Saya sekalian, jadi ini diinisiasi jadi tidak sekalian siapapun nanti yang jadi opini, ini hanya formalisasi kita Anda mesti nanti bersama ya, yang nanti yang tidak terpilih tetap masuk di posisi sulit ya, ini bersama. Jadi nanti sekalian ke depannya siapapun yang nanti terpilih nanti jadi ketua OSIS maka penekanannya untuk menjawab yang namanya utilisasi di madrasah itu, maka pengurus OSIS itu harus punya banyak pelatihan yang digital ya. Contohnya nanti saya akan bantu setiap sub-sub organisasi itu punya blog sendiri nantinya. Oleh sebab itu jadi itu nanti anda harus punya pelatihan di situ, membuat blog untuk setiap sub organisasi, misalnya olahraga, ya OSIS, kemudian yang lain-lainnya itu sekalian. Jadi semua itu ada kegiatan bisa dinaikkan di situ, bisa informasi dapat di situ, punya apapun yang dilakukan di sub organisasi masing-masing itu nanti bisa kita baca semuanya dan orang lain bisa melihatnya ya. Itu yang tempat saya nanti ke depannya harus saya ingin ada setiap induk organisasi OSIS maupun subnya untuk semua memiliki blog ya. Ada pelatihan itu dan saya akan bisa banyak yang bisa membimbing juga ya pelatihannya itu ya. Ya. Selain blog juga Anda bisa punya Instagram ya, ada ke Facebook itu ya, harus banyak ekspos informasi ya ke depannya. Jadi apa saya begitu ya ke depannya. Maka sebetulnya saya sudah buat sebagian ya, sebagian sebetulnya nanti itu coba saya bisa upload ya. Coba kita dulu. Saya mau menjelaskan dulu. Ya, masih ditetapkan. Ini masih ditetapkan. Sudah boleh ya. Masih ditetapkan. Jangan bisa. Masih ditetapkan titik atau yang di blogspot. Sebetulnya ini sarankan nanti untuk websitenya blogspot.com ya. Coba ada kali itu subsumnya ini baru ya. Coba subsumnya lihat itu, jadi sudah melalui informasi dan sekalian Anda bisa lihat hasilnya. Nah, coba kasih itu ya kesesuaian. Coba lihat visual. Ya, coba klik ya. Oke. Coba masih ya. Kesesuaian juga. Di atas ya. Lihat visual. Lihat. Terus bisa lihat. Lakukan, coba lihat lakukan. Saya belum dapat video kita gimana itu. Lagi juga ya. Kemudian kembali lagi kembali. Jadi saya akan nanti coba dia sukses ya, sukses. Pembinanya juga bisa masukkan kegiatannya juga ya, itu ada semuanya. Tinggal nanti saya mau linkkan nanti sekalian blog Anda setiap sub. Jadi kalau di sini OSIS ada blognya juga. Jadi bisa nanti muncul setiap kegiatan OSIS. Ya.
Jadi itu yang pertama nanti Anda lakukan. Bisa kerjasama nanti dengan KIR ya. KIR itu adalah bisa yang melaksanakan ini ya. Bisa proses kerjasama dengan KIR itu nanti mau pelatihan semacam ini. Nah itu ya. Kemudian ya kegiatan ekstra juga bisa ya. Bisa melingkar semua OSIS nanti, kegiatan siswa nanti ada semua berarti ya. Jadi begitu Anda bisa lihat semua informasi di dalamnya ya. Bahkan di situ wali kelas ini kan masih sekolah semuanya, wali kelas, apalagi sampingnya itu BK ya, ada semua di situ. Ya. Nah, coba kembali. Belum saya konekkan itu kembali ya. Nah, kembali lagi. Nah, itu coba lihat. Itu masih ya, coba mata pelajaran tadi ya. Nah, di situ kalau Anda mau belajar sosiologi bisa kamu ya, nah, coba klik ya, website ya, ya itu kita nanti bisa pilih lagi ya, ada juga ada sini ya, sebelum baru juga sudah ada. Jadi kalau Anda mau belajar sosiologi bisa buka saja ini. Nah itu materi ini semuanya ya, sama kamu ya, itu baru buka satu ya, kayak lo saya jadi Anda bisa belajar di situ ya. Jadi saya mau rencana sekalian nanti jadi kita itu menggunakan hampir belajar mandiri. Jadi itu bisa ya belajar sosiologi, belajar. Jadi belajar itu nantinya sekarang bukan hanya di depan kelas baru kita namanya belajar. Ya bisa kita mandiri ya, bisa belajar. Ada sesuatu yang tidak jelas, kita ada komennya juga ya. Begitu nanti. Nah, kedepannya begitu lah ya. Jadi kita itu bukan hanya bahwa belajar itu hanya tetap muka seperti ini. Ya. Kita ini mestinya nanti hanya membimbing ya. Kalau tidak apa bisa ditanyakan ke komunitas di situ ya. Nah, jadi begitu lah ya, saya sampaikan bahwa itulah program yang Anda harus lakukan nanti ke depannya ya. Nanti kita bantu bersama dengan sekian ya, saya sampaikan. Baik, itulah tadi pertanyaan dari Pemina dan Dewan Guru. Saya persilakan ke Bapak Pembina OSIS. Siapa tahu ada pertanyaan yang ingin ditanyakan. Jadi saya persilakan dengan Muhammad. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi langsung saja ya, misalnya ketika pandemi ini berlanjut, kemudian kita masih tetap dibatasi dengan tatap muka terbatas. Kira-kira menurut Anda program kerja apa yang harus dilaksanakan ya ketika Anda terpilih ya menyikapinya dengan masa pandemi ini ya, tentunya kan banyak program kerja tadi yang Anda tawarkan itu tentu Anda bisa pilih-pilih kira-kira yang mana yang harus Anda kerjakan terlebih dahulu program kerja itu ya disesuaikan dengan masa, kalau misalnya masa pandeminya tetap masa tatap muka masih berlaku tatap muka terbatas untuk periodenya Anda. Paham kira-kira? Ya silakan dijawab. Ya. Oke, saya persilakan paslon kedua untuk menjawab pertanyaan dari perwakilan Dewan Guru. Saya persilakan. Belum paham? Oke. Mohon maaf Pak, bisa diulang pertanyaannya Pak? Ya, ini ya. Jadi program apa? Misalnya kalau masa pandemi ini tetap tidak memperlakukan tatap muka terbatas, program apa, program kerja apa yang Anda pertama lakukan? Ya, program kerja apa? Yang kita ketahui ketika terbatas itu pasti kegiatan kita serba terbatas, ya. Nah,
Nah, program kerja apa? Program kerja andalannya Anda untuk itu di masa pandemi. Oke, jelas? Oke, saya persilahkan. Terima kasih atas pertanyaan dan program kerja yang akan kami laksanakan apabila masa pandemi masih berlanjut. Kami akan melaksanakan program-program yang akan program seperti LDK untuk mencari siswa-siswa yang berbakat. Sekian, terima kasih. Daripada paslon kedua. Jadi saya persilakan kembali kepada paslon nomor 1. Silakan menjawab. Program kerja yang akan saya lakukan adalah misalnya webinar Pak, dari masing-masing ekstrakurikuler agar ekstrakurikuler tetap aktif, masing-masing kepengurusan masing-masing ketuanya melakukan webinar melalui YouTube atau live Instagram agar ekstrakurikuler tetap aktif dan melakukan Video call. melakukan bazar juga Pak, melakukan bazar online misalnya yang dibutuhkan saat pandemi, misalnya masker, hand sanitizer dan lain-lain, agar kas perbendaharaan OSIS juga tidak nol. Sekian, terima kasih. Baik, itulah tadi jawaban dan tanggapan daripada masing-masing paslon. Bagaimana Bapak? Oke, saya persilakan lagi kepada Bapak Wakaman di bidang sarana dan prasarana. Apakah ada pertanyaan untuk masing-masing paslon? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita laksana ya. Seperti yang kita lihat di jalan keliling-kelilingnya dan sekolah dan sebenarnya juga yang menyala atau bom ya, dan dari banyak guru yang bisa dan sebagainya. Dan dengan saya bagaimana upaya Anda yang bisa dilakukan supaya sekarang perasaan ini bisa dijaga dengan baik ya, itu saya. Oke, baik, itulah pertanyaan. Pertanyaannya adalah bagaimanakah upaya-upaya Anda untuk menjaga sarana dan prasarana dengan baik, supaya untuk mengurangi kerusakan daripada peralatan-peralatan atau sarana di madrasah. Oke, saya persilakan kepada paslon nomor 1 untuk menjawab. Kan masing-masing kelas Pak tentunya punya salah satu anggota OSIS minimalnya. Kemudian itu kita sebagai anggota OSIS harus memiliki kesadaran dan rasa tanggung jawab. Misalnya salah satunya bertanggung jawab di masing-masing kelasnya untuk yang bertugas menjaga fasilitas yang diberikan madrasah. Karena syukur alhamdulillah sekolah kita telah memiliki banyak sarana fasilitas yang memadai. Di sekolah-sekolah lain masih banyak sekolah yang kekurangan fasilitas. Dan kami sangat berterima kasih kepada pihak madrasah karena telah memberikan fasilitas kepada kami, dan sudah kewajiban kami untuk menjaga fasilitas tersebut agar bisa dipakai untuk kegunaan kebersamaan kita. Terima kasih. Oke, saya persilakan kepada paslon nomor 2. Silakan menjawab. Terima kasih. Tentunya masing-masing kelas memiliki perangkat kelas yang harus diberikan arahan untuk membimbing temannya agar memperhatikan
membagikan fasilitas di kelasnya masing-masing, dan juga mengecek apa saja yang harus diperbaiki. Sekian. Baik, itulah dari pertanyaan dari perwakilan Dewan Guru. Saya mewakili panitia KPO mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, saya lemparkan kepada audiens. Dibatasi hanya 2 pertanyaan. Jadi untuk para audiens, adakah yang ingin bertanya? Oke, saya persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Untuk masing-masing paslon dengarkan baik-baik pertanyaannya. Oke, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertanyaan saya yaitu, apa yang akan kalian lakukan jika sudah merasa gagal dalam melakukan tanggung jawab? Apakah akan terus kekeh melaksanakan dengan kinerja yang ugal-ugalan atau mundur? Oke, setelah tadi pertanyaan dipahami? Paham? Oke, saya silakan paslon nomor 21. Waktu sudah berjalan. Apa yang akan saya lakukan, mundur atau terus menjalankan program kerja yang ugal-ugalan? Yang akan saya lakukan adalah saya akan tetap maju, tapi bukan dengan program kerja yang ugal-ugalan. Tentunya kan kita akan merapat dulu untuk membicarakan tentang program kerja. Nah, di sana kita akan memilih program kerja mana yang terbaik, dan itu akan kami masukkan ke dalam program kerja kami. Tentunya program kerja yang kami pilih itu bukan program kerja yang ugal-ugalan, dan tentunya kami akan memilih dari pilihan di antara yang terbaik. Apakah saudara puas dengan jawaban kami? Namanya debat tidak boleh gitu. Oke, Pak. Saya lemparkan kepada paslon nomor 2. Silakan. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya, apa yang akan kami lakukan apabila kami akan memilih antara maju atau mundur? Menurut kami akan tetap maju dengan catatan kami akan mendiskusikan dan membentuk kembali program kerja kami, dan mendiskusikan kepada anggota-anggota OSIS lain apakah ini layak untuk dilaksanakan. Sekian, terima kasih. Baik, apakah dari anggota audiens masih ada pertanyaan? Oke, saya persilakan kepada Nur Hafida. Baiklah, terima kasih dengan kesempatan yang telah diberikan. Pertanyaan saya adalah, dalam sebuah organisasi sering terjadi adanya pembentukan kelompok-kelompok kecil yang dibentuk oleh sesama anggota organisasi tersebut, atau biasa disebut geng. Akibatnya, anggota dari kelompok A akan sulit berbaur dengan anggota kelompok B. Hal itu dapat memicu perpecahan dalam organisasi. Padahal sebuah organisasi adalah keluarga kedua bagi para anggotanya. Sebagai seorang pemimpin, bagaimana cara Anda mengatasi agar tidak terbentuk kelompok-kelompok kecil atau geng tersebut di masa pemerintahan Anda? Terima kasih. Paham? Oke, saya persilakan paslon nomor 22 untuk menjawab. Silakan Yang Muhammad. Terima kasih atas pertanyaannya. Kami akan melakukan program kerja dengan melakukan kebersamaan, dengan mementingkan kebersamaan agar tidak terbentuknya geng-geng, dan membaurkan anggota lain dengan anggota yang belum akrab untuk bergabung dengan anggota tersebut supaya tidak terbentuk geng tersebut. Sekian, terima kasih. Oke, saya lemparkan pertanyaan ke paslon nomor 1. Saya persilakan Yang Muhammad. Untuk menghindari hal tersebut, sesuai dengan misi kami, yaitu mengadakan program kerja gabungan antar suborganisasi OSIS Madrasah untuk mempererat kebersamaan dan mengurangi sikap antipati. Tentunya, jika kita sering berinteraksi, maka kita akan saling mengenal, dan tentunya kita akan jauh lebih akrab. Dan biasa juga orang-orang tersebut tidak mau bergabung dengan kita
biasa terjadi. Ini adalah salah satu penyebab kenapa terjadi kelompok-kelompok kecil, karena mereka tidak mau berbaur dengan kami. Sekian, terima kasih. Baik, itu ada. Oh, masih ada pertanyaan. Oke, saya persilakan ke audiens. Pertanyaan ketiga. Saya ingin mewakilkan pertanyaan dari senior atau MPO yang sedang ikut secara virtual. Pertanyaannya yaitu, setelah Anda menjadi pengurus OSIS tahun 2022, bagaimana cara Anda menempatkan senior sebagai MPO di kepengurusan Anda? Oke. Bisa diulang pertanyaannya? Bagaimanakah cara Anda menempatkan MPO atau apa? MPO di kepengurusan Anda. Di kepengurusan Anda, dipahami? Oke, saya persilakan ke paslon nomor 1. Cara kami menempatkan MPO dalam kepengurusan kami adalah tetap menjaga rasa saling menghormati, karena bagaimanapun dia adalah senior kita. Kemudian yang kedua yaitu menghindari miskomunikasi atau kurangnya atau terputusnya komunikasi. Sekian, terima kasih. Oke, saya lemparkan ke paslon nomor 2. Persilakan. Yang hormat. Bagaimanakah cara Anda menempatkan MPO di kepengurusan Anda? Kami akan tetap berkomunikasi dan menjaga silaturahmi antara MPO dan pengurusan saat ini agar tidak terjadinya salah paham. Baik, itulah tadi pertanyaan sesi kedua, yaitu pertanyaan umum. Kita masuk ke sesi ketiga. Sesi ketiga terdapat 2 pertanyaan. Jadi pertanyaan pertama akan saya berikan ke paslon nomor 1. Jadi definisinya begini. Setelah saya berikan pertanyaan kepada setiap paslon akan saya lemparkan kepada paslon lain. Jadi misalkan paslon nomor 1 menjawab, saya persilakan ke paslon nomor 2 untuk menanggapi bagaimana, apakah Anda sepakat atas jawaban paslon nomor 1. Mengerti? Oke. Saya persilakan kepada kakak KTU untuk membacakan pertanyaannya. Pertanyaan pertama, jika Anda terpilih menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS, apakah tindakan selanjutnya yang Anda akan lakukan untuk menjadikan OSIS Mahasiswa menjadi lebih kreatif, inovatif, dan produktif, serta lebih baik dari OSIS periode sebelumnya? Oke, saya persilakan ke paslon nomor 1 untuk menjawab. Jika Anda terpilih menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS, apakah tindakan selanjutnya yang akan Anda lakukan untuk menjadikan OSIS Mahasiswa menjadi lebih kreatif, inovatif, dan produktif, serta lebih baik dari periode sebelumnya? Pertama-tama yang akan saya lakukan adalah merancang program kerja. Merancang program kerja unggulan. Kemudian untuk menjadikan OSIS Mahasiswa menjadi kreatif, bukan hanya OSIS tapi seluruh siswa, yaitu melakukan kegiatan, salah satunya adalah porseni. Karena kenapa? Kita bisa lihat sekarang bahwa di saat hari amal bakti nanti kita sangat kekurangan siswa, Pak, untuk mengikuti lomba-lomba yang lain. Itu mengapa bisa terjadi? Karena kurangnya kegiatan diakibatkan oleh masa pandemi, sehingga kita tidak tahu di mana minat dan bakat siswa tersebut dan di mana kemampuan siswa tersebut dalam melakukan suatu kegiatan. Jadi saya tegaskan untuk meningkatkan kreatif siswa, yaitu dengan melakukan kegiatan yang meningkatkan minat dan bakat seseorang. Untuk apa sebuah kreativitas jika tidak memiliki fasilitas? Sedangkan kita sudah memiliki fasilitas dan kita hanya kekurangan siswa yang ingin menunjukkan minat dan bakatnya. Sekian, terima kasih. Baik, saya lemparkan pertanyaan tersebut ke paslon nomor 2. Apakah Anda sepakat atas jawaban daripada paslon nomor 1? Dan kemukakan alasan Anda. Apakah Anda setuju atau tidak? Kemukakan alasan Anda. Oke, saya silakan.
Apakah Anda sepakat? Kalau sepakat silakan kemukakan alasan Anda. Kalau tidak silakan. Ya, kami sepakat karena pada masa pandemi madrasah kita kekurangan siswa-siswa yang berbakat, dan bukan kekurangan tapi kurangnya minat untuk melakukan sebuah organisasi. Oke, kita masuk ke pertanyaan kedua. Silakan. Pertanyaan kedua, pasti dalam berorganisasi selalu ada perbedaan pendapat. Sebagai calon ketua OSIS dan calon wakil ketua OSIS, bagaimana cara Anda untuk menghadapi jika kalau nantinya terdapat anggota pengurus OSIS yang saling berbeda pendapat? Jelaskan. Oke, saya persilakan ke paslon nomor 2. Waktu berjalan. Terima kasih atas pertanyaannya. Kami akan melakukan diskusi terlebih dahulu agar kiranya kami mendapatkan jawaban yang terbaik dan tidak membedakan siswa lainnya. Oke, saya lemparkan ke paslon nomor 1. Apakah Anda sepakat dengan tanggapan daripada paslon nomor 2? Kami sepakat, kami dari paslon 1 sepakat dengan saling berdiskusi, karena dengan berdiskusi kita dapat menemukan jalan tengah atau titik tengah di mana kita mendengarkan masing-masing pendapat dari kedua belah pihak yang saling berbeda pendapat, dan sudah tugas kita sebagai pemimpin untuk mendengarkan kedua belah pihak, karena jangan sampai ada timbulnya iri hati hanya mementingkan satu pihak saja. Sekian, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya di mana masing-masing paslon dipersilakan untuk bertanya ke paslon lainnya. Jadi silakan, apakah ada pertanyaan untuk paslon nomor 1 ke 2 atau 2 ke 1? Oke, saya persilakan untuk masing-masing paslon. Ada pertanyaan? Oke, paslon pertama ada? Oke, saya persilakan. Jadi pertanyaannya itu ke paslon nomor 2. Kepada paslon nomor 2, pertanyaan saya adalah, jika kalian terpilih menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS, bagaimana cara kalian untuk mewujudkan visi kalian tersebut? Sekian, terima kasih. Betul. Oke, saya persilakan paslon nomor 2. Terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana cara kami mewujudkan visi misi kami apabila kami terpilih menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS? Tentunya kami akan melakukan yang sebaik mungkin untuk madrasah ini dan melakukan program yang penuh tanggung jawab dan amanah. Ya, bisa satu kali. Dalam arti di program unggulan, saya garis bawahi maksudnya seperti apa? Salah satu contoh program unggulan Yaitu mengadakan event-event yang berguna untuk mengasah minat dan bakat siswa agar kiranya siswa Oke, saya persilakan kembali ke paslon nomor 2 untuk bertanya ke paslon nomor 1. Saya persilakan. Apakah menurut Anda apabila ada suatu program kerja Anda yang tidak terlaksana, apakah Anda tetap akan apabila ada program kerja Anda yang tidak terlaksana, apa yang Anda akan lakukan? Oke, saya persilakan. Saya akan menjawab pertanyaannya. Apabila ada program kerja saya yang tidak terlaksana,
terlaksana, maka saya akan menggantikannya dengan sebuah kegiatan yang lebih menarik lagi untuk menggantikan program kerja saya yang tidak terlaksana ini. Ya, adakah kesanggahan? Oke, demikianlah untuk pertanyaan 3 sesi. Jadi itulah tadi agenda kegiatan pada hari ini, yaitu debat kandidat OSIS periode 2022-2023. Saya Oke, demikianlah debat kandidat OSIS periode 2022-2023. Sebelumnya saya silakan kepada Bapak Wakil Kepala Madrasah untuk memberikan sambutan atau arahan untuk mengakhiri debat kandidat OSIS periode 2022 atau 2023. Saya persilakan. Ya, baik sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik sekalian, jadi bersyukur saya nanti depan ini tentu saya menunjukkan suatu harapan nanti kepada nanti semua bahwa Anda ini adalah sebuah anak-anak yang pilihan ya, antara yang terbaik madrasah ini. Makanya kita sekalian, ya Anda harus mampu membantu pihak sekolah untuk mewujudkan visi-visi madrasah, ya, program-program madrasah, bukan yang Anda yang selalu menghalang-halangi ataukah ya seperti itu ya, tidak mau bekerjasama dengan pihak madrasah. Ya. Oleh sebab itu sekalian, ya, apa namanya, posisi itu adalah anak-anak pilihan semuanya di situ ya, anak pilihan yang terbaik di sekian banyak siswa. Makanya Anda harus tetap menjadi teladan, ya, teladan bagi teman-teman yang lain dalam hal banyak ya, misalnya kedisiplinan, ya, dengan masalah sikap. Yang betul tadi dikatakan benar sekali bahwa setelah pandemi 2 tahun ini sekalipun lewat, maka kita bisa melihat kayaknya siswa hal itu degradasi moral ya. Ya artinya seakan-akan siswa itu hilang etika-etikanya di dalam madrasah. Makanya itu sekalian Anda harus kembali sebagai siswa mampu untuk bangkit untuk memberikan teladan kepada siswa yang lain dalam hal-hal bersikap. Ya. Nah, itu sekalian kita rasakan setelah pandemi mungkin tidak nampak ya. Itu harapan-harapan saya dan sekalian. Ya kedepannya mari kita kerjasama membangun kerjasama dengan baik sehingga kita bisa bersatu menjadi madrasah yang kuat kedepannya. Insyaallah ya. Itu saja harapan saya dan sekalian pada dan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itulah tadi sedikit tanggapan atau arahan dari Bapak Wakil Kepala Madrasah kepada mewakili seluruh siswa atau KPO. Saya mengucapkan terima kasih. Baik, dengan sambutan atau arahan tadi, demikianlah acara kita hari ini.